Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah mau berkenan hadir menemui Ibu ya, Nak. Iya, Bu, sama-sama. Pastinya ada suatu hal penting yang ingin dibicarakan berdua kan, Bu? Ya, oh ya, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan bahwa pertemuan kita kali ini dibatasi kurang lebih selama 20 menit. Dan Ibu berharap pertemuan kali ini dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya ya, Nak. Iya, Bu, siap. Kalau Ibu boleh tahu, sekarang kesibukannya Desi apa ya? Nggak tahu, Bu. Tidak apa-apa, nah, jika kamu belum bersedia untuk bercerita di sini, Ibu selalu siap mendengarkan kamu dan selalu ada untuk kamu kapanpun kamu membutuhkan Ibu. Jadi jangan sungkan ya, Dek. Iya, Bu, terima kasih. Coba kamu ceritakan, mungkin selama ini kamu mempunyai masalah yang bisa diceritakan bersama Ibu. Iya, Bu, jadi gini, yang membuat saya seperti ini karena semenjak perpisahan orang tua saya saat saya kelas 8 SMP, Bu. Jadi karena perceraian orang tua kamu yang membuat kamu tuh bolos selama 1 minggu dan prestasi belajarmu menurun ya, Nak. Iya, Bu, seperti itu. Jadi penyebab orang tua saya bercerai karena dari pihak bapak saya tuh yang sangat cuek dari ibu saya. Lalu intinya sikap bapak saya yang membuat ibu saya itu mantap untuk bercerai karena bapak lebih peduli sama saudara dibanding membahagiakan istrinya, seperti itu, Bu. Terus saat pengadilan pun semua hak asuh anak tuh langsung jatuh kepada bapak saya. Jadi saya dengan terpaksa memilih salah satu dengan mereka, padahal saya tidak ingin pilih salah satu, Bu. Saya hanya ingin orang tua saya bersama, namun keputusan sudah bulat, seperti itu, Bu. Berarti bisa dikatakan bahwa kamu merasa sangat terpukul atas perceraian kedua orang tua kamu yang tidak kamu inginkan. Nah, hal tersebut terjadi di mana sekarang ini kamu merasa sangat kehilangan kebahagiaan sejati dan paling berharga sebagai seorang anak karena perceraian kedua orang tua. Jadi itu berdampak pada nilai kamu di sekolah. Benarkah begitu, Nak? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah sudah ada, Nak? Nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan, Bu. Baik, nah Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Jadi bisa Ibu simpulkan kamu terpaksa nih ikut salah satu di antara keduanya. Padahal kamu menginginkan mereka untuk bersatu lagi. Namun karena keadaan dan keputusan bulat yang membuat orang tua kamu tidak bisa bersama lagi. Sehingga kamu terpaksa nih menerimanya. Iya, Bu, betul. Jadi saya menjadi malas sekolah, lalu nilai saya turun di sekolah. Saya nggak bahagia, Bu, karena kehadiran orang tua dan orang tua yang lengkap itu menjadi kebahagiaan untuk saya, Bu. Seperti itu. Baik, nah Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Maaf nih, apakah sebelumnya Nah pernah berpikir bahwa perceraian orang tua yang tidak Nah inginkan sebagai hambatan untuk kamu, Nak? Iya, Bu, betul. Karena saya merasa cemas, bingung, dan sedih, Bu. Karena saya tidak menyangka bakal jadi anak broken home gitu. Karena sebenarnya selama ini orang pasti keluarga saya itu sangat-sangat harmonis dan pokoknya bahagialah, Bu. Tapi karena suatu keadaan dan keputusan yang sudah bulat mengharuskan mereka harus berpisah, Bu. Lagian siapa sih di dunia ini yang ingin menjadi anak broken home, kan nggak ada, Bu, gitu. Coba kamu pikirkan lagi, apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah, Bu. Jadi kamu berpikir bahwa dengan perceraian kedua orang tua kamu membuat kamu tidak semangat atau kehilangan motivasi dan kurang mendapatkan dukungan dari orang tua kamu. Sehingga membuat kamu malas untuk sekolah. Lalu bukannya dengan kamu sekolah dengan baik, belajar dengan rajin dan berprestasi, akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari orang tua.
dan membuat mereka bangga pada kamu. Lalu bukannya dengan kamu sekolah secara otomatis akan mendapatkan dukungan dan motivasi di kelas untuk bersekolah. Coba dipikirkan lagi baik-baiknya. Iya, nggak tahu Bu, intinya mereka yang membuat saya buruk seperti ini gitu Bu. Dan juga saya emang lagi nggak bisa berpikir jernih Bu. Karena ya orang tua saya tuh selalu bilang saya jangan terlalu terpuruk lama gitu dan harus bisa menerima takdir gitu, dan ini sudah menjadi keputusan yang terbaik karena kalau misalnya tetap bersama malah akan saling menyakiti Bu, seperti itu. Jadi lebih baik bisa aja Bu gitu. Sebenarnya orang tua kamu sudah mendukung kamu dan mengajak kamu untuk bangkit, Nina, dan menguatkan kamu. Dan memang benar, nak, bahwa dari kejadian yang mungkin kita tidak senangi, pasti itu yang terbaik untuk kita. Karena di dalamnya akan mendapatkan hikmah dan balasan terbaik bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan ridho atas segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kamu tidak menghiraukan orang tua kamu, dan menurut kamu apakah itu hal yang baik? Apakah kamu tidak memikirkan dampak untuk masa depan kamu jika kamu terus seperti ini, nak? Ya nggak tahu lah Bu, karena hanya dengan mereka bersama kembali bisa memperbaiki hidup saya Bu, karena dengan kehadiran mereka dan untuk keutuhan keluarga kami membuat saya tuh bisa bahagia dan berwarna lagi Bu dalam hidup saya, seperti itu. Karena kan orang tua lengkap dan bahagia kan menjadi kebahagiaan yang terbesar juga kan Bu bagi seorang anak, ya kan? Iya, nah, benar. Tapi bukannya dengan saat sekarang ini kamu bisa membuktikan kepada orang tua kamu bahwa motivasi dan dukungan itu pasti ada dan kamu dapatkan dari teman ataupun dari sahabat kamu di sekolah yang bisa menambah motivasi dan semangat belajar kamu kembali, nak. Sebenarnya iya sih Bu, tapi dibanding mereka sama orang tua lebih berarti orang tua sih Bu, karena kan kebahagiaan yang paling besar dan yang berarti itu saat orang tua lengkap dan ada, seperti itu Bu. Jadi saya berpikir bahwa orang tua saya lah yang bisa memotivasi saya dan membuat saya tuh lebih berarti Bu dalam jalan itu. Intinya saya karena terlalu sedih dan terpukul, saya lagi nggak bisa berpikir jernih Bu, karena sebenarnya mereka itulah penyemangat hidup saya Bu, seperti itu. Baiklah, nak. Coba tenangkan diri dan coba pikirkan kembali. Hidup yang kita jalani ini memang tidak hanya selalu bersama ayah dan ibu, dan juga selalu mereka akan ada untuk kita, bahkan kita juga akan berpisah dengan mereka, entah karena sebuah kematian, takdir, ataupun ketika kita merantau. Nah, intinya harus menjadi seorang yang kuat, tegar, dan bijaksana. Apalagi kita nggak selamanya nih bergantung dan menaruh harapan terus kepada orang lain, walaupun kepada orang tua sendiri, karena sifatnya manusia itu sementara. Jadi harus bisa menopang pada diri sendiri, nak. Dan bukanlah pemikiran kamu ini, bukan hanya mereka aja kok yang bisa memberikan kamu inspirasi, tapi cobalah lihat keluarga kamu yang baru sekarang, apalagi ibu kamu yang sekarang sudah sangat bahagia dengan keluarga barunya, dan orang tua kamu sendiri yang bilang tidak ada yang namanya bekas anak, walaupun mereka kurang dalam mendukung kamu dikarenakan penyelesaian dalam kehidupan baru. Namun kamu harus tetap mengerti nih dan bersyukur bahwa orang tua kamu sebenarnya masih care, sayang, dan perhatian sama kamu. Apakah dengan kamu terpuruk seperti ini terus mereka akan bahagia? Nah, kamu membuat mereka sedih terus dengan melihat kamu kayak gini terus. Sebenarnya mereka juga nggak akan tenang, nak, dan sangat bersalah kepada kamu jika kamu terus menerus kayak gini. Apakah kamu mau seperti itu terus, nak? Enggak sih Bu, dan ada benarnya juga yang Ibu omongkan. Ya sepertinya akan menambah masalah dan beban orang tua saja sih Bu. Tapi saya nggak tahu Bu gimana caranya bisa menghadapi dan menyelesaikan ini semua Bu. Saya nggak tahu. Nah, kamu merasa hal tersebut bukanlah solusi dari permasalahan ini, kan, nak? Ya saya ngerti sih Bu, tapi saya masih belum bisa Bu. Kalau ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik saat ada Bu, cuman saya nggak tahu gimana caranya. Wah,
itu sudah baik ya nak. Berarti sedikit demi sedikit kamu bisa nih mengontrol diri dan pikiran kamu nak. Lagi pula sebentar lagi kamu akan mengikuti ujian nasional kan di sekolah. Nah, coba kamu yakinkan dan pikirkan lagi secara nyata tindakan yang kamu lakukan seperti ini terus, malahan nantinya bisa merugikan diri kamu sendiri dan mempengaruhi kesuksesan kamu dalam belajar. Apakah kamu mau seperti ini terus, nak? Ya tentunya nggak mau lah Bu, nanti yang ada sih malah nggak lulus sekolah Bu gitu. Tapi saya nggak bisa melupakan masalah ini Bu, dan saya menjadi terbebani Bu kalau misalnya saya belajar karena saya udah nggak konsentrasi lagi Bu seperti itu. Wah, Ibu senang sekali mendengarnya, nak, dan menjadi suatu tanda baik bagi kamu bisa mengontrol pemikiran kamu, dan Ibu akan membantu kamu untuk tetap semangat, karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Dan ketika cobaan datang, artinya kamu itu adalah orang yang kuat. Lalu kamu ingin menyelesaikan permasalahan yang mana dulu nih? Apa yang mengganggu dan menghambat kamu? Lalu apa rencana, tujuan, dan harapan kamu setelah pertemuan hari ini, nak? Ya, terlebih dahulu saya ingin mengontrol pikiran negatif saya, Bu. Lalu saya berharap saya ingin bangkit dari keterpurukan ini karena mau bagaimanapun hidup harus tetap berjalan dan saya harus bertanggung jawab atas pendidikan saya dan semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana lagi, Bu, walaupun orang tua saya berpisah. Dan saya berharap semoga Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikan ini semua dan saya bisa mengontrol pikiran negatif saya sehingga saya bisa merubah hidup dan perilaku saya menjadi lebih baik lagi, Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali ya, nak. Mantap, Masya Allah. Berarti kamu nih mulai bisa memahami nih keadaan dengan baik. Nah, terkait tadi ada kegiatan positif yang dapat membantu kamu ketika di sekolah, seperti menyibukkan diri dengan membaca di perpustakaan, sering dengan sahabat, berkumpul dengan teman-teman, ataupun jalan-jalan dengan teman. Nah, agar kamu tidak terlalu kesepian dan sejenak tidak terlalu fokus pada masalahan kamu. Lalu ketika di rumah, kamu bisa menyibukkan diri dengan melakukan hobi ataupun apapun yang kamu senangi untuk mengalihkan pikiran kamu. Iya Bu, benar sekali dan saya sudah mengerti kok Bu dan bisa memahami dan menerima. Lalu saya juga mencoba untuk membahagiakan orang tua saya Bu dan kalau begitu saya berusaha untuk membuka diri dan berinteraksi dengan teman-teman saya Bu dan semoga saja bisa sedikit melupakan kesalahan saya dan melupakan masalah dan bisa mengalihkan pikiran saya Bu agar nantinya saya bisa lulus, lalu mendapatkan nilai yang bagus, dan saya bisa sukses, Bu. Karena saya juga bisa mengambil pelajaran yang berharga dari pengalaman orang tua saya, Bu, yang bisa. Sehingga bisa menjadi dorongan dan motivasi saya ke depannya untuk bisa lebih baik lagi, Bu, seperti itu. Masya Allah, bagus sekali nak, berusaha dengan semangat ya nak, karena banyak kok yang anak broken home, tapi bisa bahagia dengan jalannya masing-masing, dan bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Dan terkait proses refleksi apa nih yang bisa kamu dapatkan dari pertemuan ini, atau hikmahnya apa sih kamu dapatkan? Iya Bu, betul sekali dan mereka itu akan menjadi acuan saya untuk lebih semangat dan lebih bersyukur lagi Bu dalam menjalani hidup. Lalu bisa menyadarkan saya Bu bahwa di luar sana ada yang lebih parah daripada saya gitu. Dan saya merasa pertemuan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Bu karena saya merasa lebih lega, lebih plong dan bisa kembali memunculkan semangat dan harapan baru untuk diri saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Ya nak, Masya Allah. Tetap belajar dengan semangat ya nak, walaupun kita cukupkan satu sesi saja, karena kamu sudah menunjukkan perubahan yang baik. Namun sebagai penguat untuk diri kamu, Ibu beri tugas ya untuk kamu kerjakan di rumah selama pengerjaan 3 hari. Lalu kamu kirimkan ke ruangan Ibu pada siang hari di jam istirahat. Adapun tugasnya yaitu yang pertama, coba kamu tuliskan dampak positif dari perceraian orang tua kamu, lalu apa hikmah yang bisa kamu dapatkan,
Lalu coba kamu ceritakan terkait 3 orang dari yang kamu kenal dengan pengalaman dia menjadi anak broken home sehingga menjadi orang yang sukses dan tegar. Kamu kerjakan ya nak di rumah, selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa istirahat dan sampai jumpa nak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, untuk hari ini, Bu. Waalaikumsalam, Bu.